kita akan minta itu supaya dikoordinasikan ke Bapepti. Ya, terkait dengan call center, ini sudah menjadi rencana kerja saya, Pak. Ya, jadi intinya bagaimana supaya masyarakat ketika mau melihat investasi legal atau ilegal itu lebih mudah gitu loh. Intinya seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini dalam 1 bulan bisa kami beresin yang call center ini. Call center dan nanti website kami yang bisa lebih friendly lah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian izin Pak Ketua, Bapak salah tafsir dengan apa yang dimaksudkan Mufti Afnan. Yang dimaksudkan Mufti Afnan itu call center itu ketika orang melakukan pengaduan, Pak. Jadi bukan untuk call center yang Bapak barusan sebutkan, bahwa masyarakat itu yang punya masalah itu bisa tempat mengadunya tuh kemana. Itu yang dimasukkan hotline dan call center, karena anggota-anggota DPR ini capek Pak di WA-in terus. Jadi kalau kita di WA-in kita tinggal bilang call center nomor sekian. Bapak yang punya berkewajiban untuk menjawab gitu loh. Ya, nggak capek juga lah Mbak, itu kan tugas kita juga sebagai DPR. Ya, sekarang kita minta supaya Bapepti membuat call center, supaya ada saluran pengaduan masyarakat. Saya mendengar jawaban Bapak, itu call center yang berbeda yang dijawab. Ya, makanya gitu ini ditegaskan bahwa memang masyarakat bisa bertanya, mengadukan masalah. iya, jadi pertama tentu kan ada call centernya, di mana di situ bisa akan kira-kira menjawab apa yang mereka keluhkan, kan gitu kan. Ya, tentu kami punya keterbatasan hanya di jam kerja, misalnya kira-kira seperti itu, tidak bisa 24 jam misalnya. Ya, tapi bayangan saya punya saluran, saya punya saluran di mana masyarakat bisa menghubungi kami, gitu, bisa menghubungi kami, menanyakan apa permasalahan mereka, gitu kan. Minimal andai kata kami tidak bisa menangani, minimal kami mendengarkan apa keluhan mereka dan kami akan menyampaikan kemana-mana. Kami prinsipnya adalah no wrong door. Jadi mau nanya apapun di kami sih oke-oke aja, tinggal nanti kami akan sampaikan. Belum tentu kami bisa langsung menyelesaikan, ya, tapi kami akan menerima itu. Kemudian terkait dengan berbagai regulasi digital, saya sampaikan Pak Ketua, Bapak Pimpinan, terkait dengan robot trading. Kami sudah rapat yang lalu itu kan dijanjikan kajian, ya kan? Secara umum kami sudah dapat kajiannya, ya kan? Intinya adalah kami harus memastikan nanti robot trading itu kan hanya semacam tools, ya kan? Itu bisa digunakan siapapun sejauh memang ini bisa diyakini. Ibaratnya begini, kalau kita beli softwarenya Word gitu kan, Microsoft Office itu kan mau komputernya merek apa aja itu bisa. Nah, ini kira-kira robot trading itu harus bisa digunakan oleh berbagai perusahaan apapun, ya. Jadi itu. Kemudian juga kami akan membuat aturan-aturan tentang standar robot tradingnya seperti apa, standar nanti masalah tradernya seperti apa, nah, gitu Pak. Jadi itu sudah kajiannya kami sudah jadi. Kami akan tinggal buatkan apa tadi kalau nggak salah yang kurang ada penasehat untuk kami gitu loh. Jadi yang memastikan siapa pihak yang memastikan bahwa isinya robot trading itu benar gitu loh. Iya Bu. Tapi kan soalnya kami kan nggak punya kemampuan untuk memastikan isinya benar gitu loh. Nah ini nanti yang terakhir Bu. Iya ada ekspertisnya gitu. Jadi kami udah hal yang sama juga dengan kripto. Kami udah siap dengan pendirian bursa kripto, tetapi tadi kastodinya belum siap, ya kan? Nah, jadi berarti ada kajian kami udah siap, ya kan? Bahkan Pak Menteri udah waktu itu sempat menjanjikan Desember kemarin itu, tapi kami sampaikan bahwa ini kastodinya belum ada, artinya ekosistemnya itu belum komplit. Nah, kastodinya tugasnya siapa Pak? Izin pimpinan. Kastodiannya tugasnya siapa? Dari pihak lain Pak, pihak swasta. Kita kan yang satu sudah punya KBI, betul. Clearingnya di KBI, ya kan. Kemudian perusahaannya sudah ada, ya. Bursanya yang siap jadi bursa juga sudah ada, ya kan. Nah ini kastodinya juga nanti pihak swasta Pak. Nah inisiatif pembentukan kastodian dari swasta itu dari mana? Karena semua diam? Belum Pak.
Satu-satu makanya. dulu, regulasi Jadi, dulu. Kami akan buat regulasinya dulu, Nah, gitu kan, iya, regulasi iya. itu, ya kan. Jadi hasil kajian ini kami buat regulasinya dalam kalau regulasi saya Itu kan pikir cukup peraturan kepala aja, Pak ya? Atau apa? kripto sudah ada. Hah? Oh, Produk aturannya hukumnya sudah apa? ada, Pak. Aturan, iya. Oke, oke. Itu custody yang sudah ada. Yang lain kan belum. Clearingnya Oh. kita pakai KBI. KBI juga kan baru mendapatkan tambahan modal, Iya. ya, baru bertambahan modal. Artinya mereka juga baru belakangan ini baru atau memungkinkan itu baru belakangan ini. Sebelumnya masih belum memungkinkan. Nah, Baik. sekarang tinggal kastodinya, Pak. Kira-kira berapa lama ini Bapak perlu? Tergantung kesiapannya dari mereka, Pak, dari kesedinya, karena mereka kemarin tuh banyak terlambat dari modalnya. Nah, regulasinya udah komplit. Sudah, Pak. Regulasinya sudah ada, Pak. 8 2021, Pak. Regulasinya sudah ada. Penyelenggaraan bursa pasar Berarti nggak ada kekosongan regulasi lagi dong? kripto nggak ada. Kripto regulasinya Kripto cukup, Pak. kan, yang Kripto. robot nggak Yang ada sama robot sekali. akan kami buat aturannya, Pak. Oke. Oke. Nah makanya ini kita sepakat nih maksudnya nih. Saya pikir Tapi Saya oke pikir- dari jam 2 nih kita ini aja. Maksudnya kira-kira berapa lama Bapak perlu? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Gitu dulu kita pegang dulu. Sebelum ada aturan gimana? Yang sudah keluar yuknya UPL-nya ini tapi juga masih tetap menyimpan dana nasabah itu gimana? Seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini ya yang sudah apa namanya katakanlah yang sudah keluar SIUPL-nya tadi kami akan teliti lagi, Pak. Kami akan lihat lagi apakah itu sesuai atau tidak. Itu iya, Pak, gitu kan? Itu iya. Artinya begini, bayangan saya harus menerbangkan helikopter yang harus terbang tapi sambil mesinnya kita betulin gitu loh, Pak. Dan tidak boleh mendarat kan gitu. Jadi ya apa boleh buat, tidak optimal, iya, ya kan. Saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang optimal sekali karena memang ini kami lagi menyusun regulasinya. Tapi yang sudah terlanjur ini akan kami coba untuk perbaiki. Tetapi sebetulnya tujuan yang utama tadi adalah seperti yang tadi disampaikan Pak Aryo Bimo. Saya lebih nyaman kembali kepada tujuan utama pendirian Bapepti. Gitu. Jadi lebih ke sana gitu. Jadi dan harus jelas juga, Pak. Tujuan utama itu biar jelas. Apakah memang regulator saja? Apakah juga pengawasan pendampingan? Apakah juga penegakan hukum? Ini harus jelas, Pak. Jangan ketika ada masalah bicaranya kami penegakan hukum. Ketika ini bicara oh kami cuma regulator. Harus jelas barang kelaminnya, jangan cuma bersilat lidah gitu loh. Biar kita juga tahu kalau memang masih ada yang kosong, ruang abu-abu biar kita isi. Oke. Oke Pak, jadi kalau ada kajian itu, mungkin nanti suatu saat kita bisa dibagi. Dan kalau memang ada masih kekosongan peraturan, misalnya terkait dengan undang-undang perdagangan berjangka misalnya, yang perlu memperkuat Bapak, tolong kita diupdate juga. Jadi kami juga menjalankan fungsi legislasi kami, supaya ini masalah selesai, saya pikir itu. Ya. Oke, lanjut Pak. Bisa dipersingkat Pak ya? saya rasa cukup itu aja, Cukup? Pak. Ya, Terima kasih, oke. Pak Pimpinan. Baik.